Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dari jurusan Bimbingan Konseling kelas B dengan NIM A1Q1210006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skala bertingkat. Umumnya, skala peringkat digunakan dalam penelitian survei untuk menangkap informasi dari sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Sampel individu seperti itu mungkin diminta, misalnya untuk melengkapi satu atau lebih skala penilaian untuk menangkap data kuantitatif yang kurang lebih subjektif, misalnya opini, emosi, afiliasi politik. Adapun ciri-ciri rating scale atau skala peringkat yaitu 1. Pengumpulan informasi komparatif. Rating scale dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian atau informasi umum didapatkan dari responden yang bersifat komparatif. 2. Memberi informasi lebih dari ya atau tidak. Skala peringkat atau rating scale lebih banyak memberikan informasi dibandingkan dengan checkbox questions, sehingga informasi tersebut bisa lebih dari sekedar ya atau tidak. Yang ketiga, opsi jawaban disusun bertingkat. Penyusunan opsi atau pilihan jawaban pada rating scale disusun secara bertingkat, bisa dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan atau kesepakatan. Yang keempat, fleksibel. Rating scale sifatnya fleksibel karena tidak hanya dapat untuk mengukur sikap, bisa juga digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Contohnya adalah mengukur status ekonomi, pengetahuan, sosial, dan sebagainya. Yang kelima, mampu menerjemahkan opsi jawaban responden. Rating scale mampu menerjemahkan jawaban responden. Misalnya responden A memberikan nilai atau jawaban 4, belum tentu sama dengan angka 4 bagi si B. Bentuk-bentuk rating scale. 1. Ordinal rating scale atau skala ordinal. Skala ordinal adalah suatu jenis pertanyaan penelitian yang diberikan pada responden dengan cara memberikan pilihan kategori-kategori yang disesuaikan dan diberi peringkat. Urutan skala ordinal bisa disesuaikan dari rendah ke tinggi dan sebaliknya. Contoh skala Likert seperti di bawah ini. Apakah kamu akan menggunakan aplikasi ini? Saya tidak akan menggunakannya. Saya mungkin tidak menggunakannya. Saya mungkin menggunakannya. Saya pasti akan menggunakannya. Contoh skala ordinal yang bukan skala Likert. Bagaimana penilaianmu tentang fitur ini? Bagus, baik, netral, tidak buruk. Yang kedua, nominal rating scale atau skala nominal. Skala pengukuran nominal atau nominal rating scale ialah skala yang mengkategorikan objek atau orang dalam kategori, klasifikasi, atau kelas dengan sistem kualitatif. Skala nominal ini terbatas, hanya bisa dapat mengidentifikasi dan membedakan. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, ratio scale atau skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran dengan memperhitungkan nilai yang sebenarnya atau angka objek yang diukur. Pada ukuran skala rasio memiliki nilai titik nol, sehingga nilai pada skala rasio ini dapat dibuat pembagian maupun perkalian. Contohnya adalah apabila ada seorang petani menimbang hasil panen jagung, A 40 kg, B 50 kg, dan C 60 kg. Keempat, interval rating scale atau skala interval. Skala pengukuran interval adalah suatu jenis pertanyaan survei yang tidak hanya mengharuskan variabel jawaban saja, tapi juga besarnya perbedaan antara setiap jawaban. Pada skala interval dimungkinkan untuk mengurutkan objek atau seseorang hampir sama dengan skala ordinal, akan tetapi unitnya sama. Contohnya adalah seperti pada nilai yang diurutkan sesuai dengan interval 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai di atas memiliki selisih 10 nilai, sehingga nilai-nilai di atas memiliki interval 10.
Kelebihan rating scale. Kelebihan atau keunggulan skala peringkat ini adalah 1. Memudahkan peneliti untuk menyeleksi data-data. 2. Tidak perlu banyak evaluasi terhadap subjek penelitian. 3. Penggunaan yang praktis. 4. Waktu yang diperlukan singkat. 5. Dapat digunakan pada subjek penelitian yang luas atau cakupan besar. 6. Tingkatan-tingkatan data yang didapat mempermudah analisis. 7. Pertanyaan skala pengukuran mudah dipahami dan diterapkan. 8. Sering digunakan untuk standar pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun kekurangan rating scale yaitu 1. Penilaian atau pengukuran terkesan sangat subjektif. 2. Sikap dan sifat tidak termasuk dalam pengamatan peneliti. 3. Gradasi daftar tidak jelas, bisa jadi terlalu banyak atau sedikit. 4. Waktu untuk mengisi penilaian cukup lama, berkaitan dengan subjek. 5. Perbedaan penilaian antara subjek dengan peneliti. Tipe-tipe atau jenis rating scale. Yang pertama, graphic rating scale atau skala peringkat grafik. Kedua, numerical rating scale atau skala peringkat numerik. Yang ketiga, descriptive rating scale atau skala peringkat deskriptif. Yang keempat, cumulate points rating. Kelima, forced choice rating. Dan yang terakhir, paired comparison rating scale atau skala peringkat bandingan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.